Secangkir Sabda. Hangatkan harimu bersama Sabda Tuhan. Pernahkah Anda merasa sudah bekerja sangat keras, tetapi hidup rasanya tetap berantakan? Atau mungkin Anda sering merasa bingung menentukan arah di tengah banyaknya nasihat dari dunia? Kita hidup di era yang sangat bising. Semua orang berbicara, semua media berteriak, hingga kita sulit mendengar suara hati kita sendiri. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar sedang berjalan maju, atau kita hanya sedang berlari di tempat karena tidak tahu siapa yang harus didengar? Hari ini kita akan belajar tentang seni mendengar di tengah kebisingan. Ada seorang pemuda bernama Andre yang baru saja merintis usaha. Di tahun pertama, ia gagal total. Andre mulai mendengarkan banyak orang. Temannya berkata, "Kamu kurang ambisius." Internet berkata, "Kamu kurang modal." Pikirannya sendiri berkata, "Kamu memang tidak berbakat." Suara-suara ini membuat Andre lumpuh. Ia tidak bisa bergerak karena takut salah lagi. Suatu hari, ia mengunjungi kakeknya yang seorang pemahat kayu tua. Andre mengeluh tentang semua kegagalan dan kebisingan di kepalanya. Si kakek tidak menjawab, ia hanya meminta Andre memegang sebuah balok kayu. "Apa yang kamu dengar?" tanya kakek. "Hanya suara gergaji dan mesin dari bengkel sebelah, kek," jawab Andre. Kakek itu lalu mematikan semua mesin di bengkelnya. Hening. Ia mengetuk kayu itu pelan dengan jarinya. "Sekarang dengarkan suaranya. Kayu ini akan memberitahumu di mana letak seratnya yang kuat agar tidak retak saat dipahat." Kakek berkata, "Masalahmu bukan karena kamu tidak tahu cara bekerja, Andre, tapi karena kamu tidak pernah berhenti untuk mendengar suara yang benar. Kamu terlalu sibuk mendengarkan kebisingan di luar sampai kamu lupa mendengar instruksi dari Sang Pencipta hidupmu." Apa yang dialami Andre adalah jeritan hati Tuhan dalam Yeremia 7. Tuhan berkata, "Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu." Tetapi tragisnya, bangsa itu justru memalingkan tengkuk dan berjalan mundur. Mereka sibuk dengan suara-suara lain hingga tidak lagi mengenali suara Tuhan. Dalam Keluaran 34, kita melihat sisi yang berbeda. Musa naik ke gunung menjauh dari kebisingan bangsa Israel untuk menerima perjanjian baru. Di sana, Tuhan menyatakan dirinya sebagai Allah yang penyayang dan pengasih. Musa harus hening untuk bisa menangkap perintah yang tertulis di loh batu itu. Namun, tantangan terbesar kita ada dalam Injil Lukas 11. Ketika Yesus menyembuhkan orang bisu, ada orang yang justru menuduhnya bekerja dengan kuasa kegelapan. Ini adalah puncak dari ketulian rohani. Secara intelektual, mereka melihat mukjizat, tapi secara hati, mereka menolak kebenaran. Yesus mengingatkan kita, "Siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku." Hati kita tidak bisa netral. Jika kita tidak mengisi hati kita dengan suara Tuhan, maka kebisingan dunia, keraguan, dan kebencian akan mengambil alih rumah hati kita. Mazmur 95 mengajak kita hari ini, "Janganlah keraskan hatimu, sebab Tuhan adalah gembala, dan kita adalah dombanya." Tugas domba bukan untuk tahu seluruh jalan, tapi untuk mengenali suara gembalanya. Bagaimana kita bisa mulai mendengar kembali hari ini? Pertama, ciptakan jeda hening. Matikan notifikasi ponsel Anda selama 15 menit hari ini. Berikan ruang bagi Tuhan untuk bicara dalam doa yang tenang. Kedua, pilih suara yang membangun. Jangan telan semua kritik dan opini dunia. Saringlah setiap informasi. Apakah ini membuat saya makin mengasihi atau justru makin cemas? Ketiga, ambil langkah ketaatan kecil. Firman Tuhan hari ini sederhana. "Dengarkanlah aku." Lakukan satu hal baik yang sudah lama Anda tunda. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, ampunilah kami jika selama ini telinga kami lebih tajam mendengar suara dunia daripada suara-Mu.
Lembutkanlah hati kami yang keras agar kami mampu mengenali tuntunan-Mu. Bantulah kami untuk tetap bersama-Mu di tengah badai dan kebisingan hidup ini. Amin. Suara mana yang paling sering Anda dengar akhir-akhir ini? Apakah itu suara kecemasan atau suara harapan dari Tuhan? Mari berbagi refleksi singkat Anda di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati.